Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan MATLAB untuk mencari solusi khususnya untuk metode Gauss-Jordan. Nah, tentunya teman-teman sudah paham terkait dengan atau sudah kenal dengan metode Gauss-Jordan ini karena sudah dipelajari pada mata kuliah aljabar elementer. Nah, contohnya di sini ini pada aljabar linear elementer itu kita sudah belajar bagaimana cara mencari solusi persamaan Gauss-Jordan dengan cara manual. Ini sudah dikerja secara manual dan sudah ditemukan solusinya. Nah, nantinya saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari solusi dari persamaan Gauss-Jordan ini dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu bahwa dalam metode Gauss-Jordan ini ketika kita memiliki persamaan itu kita harus mengetahui identitas matriks identitasnya, di mana di sini itu diagonal utamanya itu bernilai 1 dan elemen lainnya itu bernilai 0. Nah, oke, kita lanjut saja ke penggunaan aplikasi MATLAB. Jadi tampilan awalnya itu seperti ini. Di sini saya menggunakan MATLAB online. Nah, pertama yang kita lakukan itu masuk ke Home, kemudian New Script. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini kita akan menulis sintaksnya. Yang pertama kita ketik itu clear, kemudian titik koma, fungsi clear di sini untuk menghapus variabel dari memori sehingga kita tidak dapat menampilkan nilai variabel ke layar. Kemudian selanjutnya kita enter. Kita ketik lagi CLC, titik koma, fungsi CLC di sini untuk membersihkan layar, tetapi nilai variabelnya yang tersimpan tidak akan hilang, sehingga dapat kita tampilkan kembali ke layar dengan mengetik nama variabelnya. Kemudian kita enter lagi, kita masukkan nilai matriksnya. Matriks A sama dengan kurung sikut, di mana baris pertama di sini 2 1,1 di sini satunya spasi 1 di 1,1 di sini 1.1 spasi 3, kemudian hasilnya itu 8,8, kemudian baris kedua itu 3 spasi 4 spasi 2 spasi 4,9, kemudian baris ketiga yaitu 1,2 spasi 3 spasi 5 spasi 13,8, kemudian kita tutup dengan kurung sikut, kemudian titik koma, kemudian enter. Di sini kita enter 3 kali untuk merapikan nanti hasilnya. Kita ketik persen spasi metode Gauss-Jordan. Ini untuk penamaannya. Sebenarnya juga bisa Gauss-Jordan metode, sebenarnya tergantung sembarang. Ini cuma penamaannya saja. Kemudian kita enter. Kita ketik kurung sikut m,n, tutup kurung sikut sama dengan size, buka kurung, A, tutup kurung, titik koma. Nah, di sini itu untuk penamaan matriksnya. Ketika yang awal tadi kita pakai huruf kapital, maka kita di sini juga huruf kapital. Tapi kalau huruf kecil, di sini juga huruf kecil. Ya, kemudian titik koma, kemudian kita enter. Kita buka for spasi J sama dengan 1 sampai M dikurang 1. Kemudian enter, kita buka for spasi set sama dengan 2 sampai dengan M,
kemudian kita enter lagi. Kita misalkan if A sama buka kurung J, J tutup kurung sama dengan, kita gunakan 2 sama dengan 0. Kita enter lagi. Selanjutnya T sama dengan A, buka kurung 1, sampainya di sini menggunakan titik 2 ya. Balas kurung, koma A, buka kurung 1, sampai balas kurung lagi. Kemudian sama dengan A, buka kurung Z, sampai balas kurung titik koma. Kemudian kita enter lagi. A, buka kurung Z, sampai tutup kurung sama dengan T, titik koma, enter. Kita end untuk if-nya, kemudian kita end juga untuk for-nya. Oke. Kemudian kita buka for lagi. For spasi I sama dengan J ditambah 1 sampai M. Kemudian kita enter A, buka kurung I, sampai tutup kurung sama dengan A, buka kurung I, sampai tutup kurung dikurang. Jadi ini adalah rumus Gauss-Jordan. Ini adalah rumusnya, dikurang A, buka kurung J, sampai tutup kurung kali, kita gunakan bintang. Kemudian kita buka kurung lagi A, kemudian buka kurung lagi I, J tutup kurung, kemudian dibagi A, buka kurung J, tutup kurung, kemudian tutup kurung lagi, kemudian titik koma, dan enter. Kemudian kita tutup for-nya dengan N, mengetik N, kemudian tutup for-nya lagi N. Nah, selanjutnya kita buka for spasi J sama dengan M sampai minus 1 sampai 2. Kemudian enter for spasi I sama dengan J dikurang 1 sampai minus 1 sampai 1. Oke. Sebentar ya, di sini kayaknya ada yang salah. Di situ kita buka for spasi I sama dengan J dikurang 1 sampai min 1 sampai 1 di situ. Jadi cuman 1 min 1-nya. Kemudian kita enter A, buka kurung I, sampai tutup kurung sama dengan A, buka kurung I, sampai tutup kurung dikurang. Rumusnya ini sama dengan yang di atas. Jadi buka kurung J, sampai tutup kurung dikali
buka kurung A, buka kurung I, J, tutup kurung, kemudian dibagi A, buka kurung J, tutup kurung, kemudian tutup kurung lagi. Nah, setelah itu kita berikan titik koma, kemudian enter. Kita tutup for-nya, kemudian tutup for-nya. Kemudian kita buka for-nya, spasi S sama dengan 1 sampai dengan M, kemudian kita enter. A, buka kurung, S, koma, sampai tutup kurung, sama dengan A, buka kurung, S, koma, sampai tutup kurung, dibagi A, buka kurung, S, tutup kurung, titik koma. Kemudian kita enter. X, buka kurung, S, tutup kurung, sama dengan A, buka kurung, S, N, tutup kurung, kemudian titik koma, kemudian enter. Kemudian kita end for-nya, kemudian enter this. Di sini kita buka kurung, aksen, metode Gauss-Jordan. Jadi penampakannya ini harus sesuai dengan yang sebelumnya. Jadi kalau kita tulis metode Gauss-Jordan dan merupakan huruf kecil, kita gunakan huruf kecil. Kemudian kalau huruf kapital kita gunakan huruf kapital. Oh ya, setelah itu aksen tadi kita ketik titik 2, kemudian tutup kurung, kemudian titik koma. Kemudian kita enter A, kemudian enter X, aksen. Nah, setelah itu kita pilih save, kemudian tulis namanya Gauss-Jordan di 3. Di sini tidak pakai spasi ya. Jadi tidak bisa di-save kalau pakai spasi. Jadi jangan pakai spasi kalau save namanya. Terus klik OK. Nah, sudah tersave. Nah, setelah kita save, selanjutnya itu kita klik home. Bukan home ya, kita bukan plots, bukan apps. Oh ya, editor. Nah, setelah kita pilih editor, klik run. Klik run, kemudian akan muncul hasilnya. Wah, ternyata kita ada salah sintaksnya ya. Ada salah sintaksnya. Ini terlebih dahulu kita tarik dulu biar lebih jelas ya tulisannya. Di sini ternyata kita salah di baris ke-30, kolom ke-28. Jadi di sini baris ke-30, kolom 28 ya. Jadi kita kembali lihat. Nah, di sini jadi baris ke-30 berarti ini ya. Nah, ternyata di sini salah. Seharusnya di situ langsung metode Gauss-Jordan, kemudian kita klik titik 2. Jadi titik 2 dulu baru aksen tanpa spasi ya. Terus titik koma, kemudian kita klik run. Nah, akan muncul hasilnya. Nah, ternyata ya sudah benar ya. Ini kita munculkan dulu yang metode manualnya. Jadi kita tahu apakah sudah betul atau tidak. Nah, ternyata sudah betul. Di sini juga
diagonal utamanya sudah 1 semua dan elemen lainnya itu 0. Kemudian di sini untuk x1-nya itu atau z-nya x1-nya atau x-nya itu sama dengan 1,5. Kemudian untuk x2-nya atau y-nya ini sama dengan 2. Kemudian untuk z-nya atau x3-nya ini 1,2. Jadi sudah betul ya. Jadi contohnya tadi itu ketika kita melakukan kesalahan atau ada salah ketik atau ada salah sintaks, itu akan muncul pada comment window. Jadi ketika kita melakukan kesalahan seperti saya tadi itu ternyata aksennya tukar tempat sama yang titik 2-nya. Nah, setelah itu kita run, ternyata dalam comment window-nya itu terdapat kesalahan. Tapi di sini di situ ada tulisannya bahwa line 30 kolom 28